pertanyaan ini kemarin sudah kita singgung. Inilah yang akan bisa merubah manusia. Sebejat apapun manusia itu bisa berubah kalau mau mulai merenungkan diri. Sebenarnya saya lahir ke dunia ini untuk apa? Sebenarnya saya hidup di dunia itu untuk apa? Insya Allah itu tanda-tanda manusia itu bisa berubah. Tetapi walaupun ikut kajian seperti ini, walaupun dicekoi terus dengan materi-materi seperti ini, tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tidak muncul dari kesadaran dirinya, tidak muncul dari dalam dirinya. Sebenarnya saya ini hidup untuk apa? Saya lahir ke dunia ini untuk apa? Tujuan hidup saya ini apa? Inilah kalau sudah mulai ada kerentek dari dalam dirinya, muncul dari sanubari hati yang paling dalam, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa dia bisa bangkit dan berubah. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana kita harus menjawab pertanyaan ini? Karena tuntutan akidah dari awal sudah kita sampaikan, manusia itu membutuhkan jawaban yang pasti. Karena ini akidah itu nanti akan menjadi pondasi. Jadi pondasi itu harus pasti, pondasi harus kuat. Apalagi bisnisnya properti ya. Jadi sangat paham bahwa membangun rumah, membangun gedung itu kuncinya apa? Struktur pondasi. Apa gunanya punya bangunan yang bagus, mewah, tapi pondasinya sangat rapuh? Nanti akan mudah ambruk. Termasuk kalau pondasinya miring, ya bangunannya miring. Oleh karena itu, tidak boleh di dalam akidah itu ada sedikit keraguan-raguan. Ada ketidakmantapan, tidak boleh. Harus 100% benar. Apa ukuran 100% benar? Kemarin sudah kita praktekkan. Kalau disampaikan kepada semua manusia yang berakal, itu pasti akan mendapatkan respon yang sama. Pasti benar, pasti benar, pasti benar. Semua orang setuju. Itu namanya kebenaran yang pasti menurut akal manusia. Baik, bagaimana kita menjawab tujuan hidup manusia? Alat yang kita gunakan adalah akal atau berpikir. Karena manusia hanya punya dua alat, akal atau perasaan. Dan itu sudah kita bahas, kalau menggunakan perasaan ya hasilnya tidak bisa mengantarkan kepada kepastian. Jadi akal itu bahasanya hanya mantep-mantepan saja. Saya mantepnya ini, saya cocoknya ini, saya sukanya ini. Saya nggak suka sama itu bahasa perasaan. Bersifat subjektif dan emosional. Tapi kalau manusia menggunakan akal, bisa sampai kepada kebenaran yang pasti. Nah, sekarang tugas kita tinggal berpikir, berpikir, dan berpikir apa tujuan hidup manusia yang nilainya pasti benar. Ini biasanya kalau kajiannya offline, saya tanya satu-satu. Dan harus jawab semua. Kalau nggak mau jawab, berarti bukan manusia. Karena ini tujuan hidup manusia. Karena online, ya kita buat survei. Apa jawaban yang pasti benar? Survei membuktikan. Ini bukan survei quick count ya. Karena sudah selesai. Sudah tahu hasilnya. Tinggal mau digugat apa enggak. Kalau digugat juga enggak apa-apa karena sudah ada paman yang di sana. Baik, hasil survei family 200. Jangan family 100 nanti
sudah itu sudah ada hak patennya, nanti dipateni kita melanggar. Hasil survei family 200. Ranking 1, kalau orang ditanya, kamu hidup itu untuk apa sih? Ternyata memang kebanyakan manusia, tujuan hidupnya itu satu, yaitu apa? Hidup itu untuk mencari makan. Ini hasil survei yang paling kuat. Kita lihat, kayaknya setiap hari orang pagi-pagi berangkat keluar dari rumah, sore pada pulang dari kerja, pagi berangkat lagi, sore pulang. Itu untuk apa sih? Cari makan. Termasuk yang berangkat sekolah. Sekolah untuk apa? Sekolah biar lulus dapat ijazah. Kalau sudah dapat ijazah untuk apa? Cari kerja. Kalau sudah kerja untuk apa? Cari makan. Semua aktivitas manusia bergerak di atas muka bumi ini dalam rangka apa? Cari makan. Nah, pertanyaan, benarkah hidup manusia itu mencari makan? Faktanya apa? Sudah banyak orang yang mudah cari makan. Duitnya kalau hanya untuk beri makan sudah berlimpah ruah, sudah sisa banyak. Tapi kenapa dia terus saja menjalani kehidupan? Berarti walaupun dia makan sudah terjamin, persoalan makan sudah beres, kenapa dia masih semangat untuk hidup? Berarti ada yang lebih tinggi yang ingin dia raih. Apa? Survei membuktikan orang itu tidak hanya sekedar cari makan, pengen kaya. Kalau untuk makan aja udah beres. Kenapa bisnis terus? Kenapa kerja terus? Karena pengen kaya raya. Benarkah semua perjuangan manusia, tujuan hidup manusia untuk menjadi kaya raya? Ternyata enggak. Banyak orang yang sudah kaya raya juga enggak berhenti. Harusnya kalau udah kaya raya istirahat. Tujuan sudah tercapai. Ya sudah dinikmati kekayaannya. Ternyata enggak. Dia bisnis terus. Dia kerja terus. Berarti ada yang lebih tinggi lagi. Tidak sekedar untuk menjadi kaya raya. Untuk apa? Untuk bersenang-senang. Berarti kalau kaya saja belum cukup. Makanya ada istilah belum kaya raya kalau masih bekerja. Kenapa? Kalau dia sudah kaya raya, masih kerja, masih bisnis, itu berarti belum kaya raya. Kenapa? Ya, belum bisa bersenang-senang. Yang disebut kaya raya nanti yang kerja biar duitnya. Istilahnya apa? Ya, sudah atau sudah auto bisnis. Yang kerja duitnya. Biar orangnya bersenang-senang. Ya, bisa pergi ke Eropa, bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Asia Tengah, bisa pergi ke Afrika. Kalau dia sudah bisa senang-senang, pergi kemana-mana, piknik kemana-mana, tidur di mana-mana, makan apa saja yang enak-enak. Apakah sudah cukup? Masih ada yang lebih tinggi lagi. Orang Arab itu kalau punya duit banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, belum disebut kaya. Menurut orang Arab ya. Yang disebut kaya orang Arab itu ada yang lebih tinggi, yaitu bisa kawin. Karena kalau punya mobil mewah itu belum kaya raya. Yang disebut kaya itu punya istri. Apalagi istrinya 4 itu super kaya. Kenapa? Karena mahar di Arab itu sangat mahal. Sangat mahal. Berarti yang disebut kaya kalau sudah punya istri.
Berarti ada yang lebih tinggi, yaitu apa? Hidup untuk apa? Untuk kawin. Ngapain kita kaya raya, punya rumah mewah, punya mobil banyak, sudah bisa piknik kemana-mana, tapi nggak punya istri. Mohon maaf yang belum nikah ya. Berarti belum kaya. Yang sudah menikah, selamat. Anda kaya raya. Kalau sudah kawin, sudah nikah, cukup? Enggak, ada yang lebih tinggi. Dia pengen jadi orang terkenal. Terkenal di kampung masih kurang. Nanti terkenal di negaranya masih kurang. Pengen terkenal di seluruh dunia. Kalau sudah terkenal cukup, masih ada yang lebih tinggi. Ingin berkuasa. Ingin berkuasa di kabupaten, ingin berkuasa di provinsi, ingin berkuasa di Indonesia. Sudah berkuasa 2 kali, pengen 3 kali. Nggak bisa 3 kali, minimal anaknya yang harus berkuasa. Nanti setelah berkuasa di Indonesia, pengen jadi Ketua Umum PBB. Persatuan Babu-Babu. Kalau sudah berkuasa di dunia, ada yang lebih tinggi? Ingin memakmurkan dunia. Wah, lebih hebat lagi. Ada yang lebih tinggi? Ingin menjadi abdinya Allah. Wah, keren itu. Kalau cuma Ketua Umum PBB, kurang. Jadi wakil presiden kurang. Jadi wakilnya Allah. Abdullah. Menjadi wakil Tuhan di dunia. Paling tinggi apa? Untuk mencari ridho Allah. Ridho tuh. Sekarang pertanyaannya, dari 1, 2, 3, 4 hasil survei family 200, mana yang pasti benar? Yang semua orang kalau dijawab, ditanya jawabannya sama. 100% seluruh makhluk manusia di dunia ini setuju. Tidak ada yang menolak. 1 sampai 10. Untuk mencari makan? Enggak. Untuk beribadah pada Tuhan? Enggak juga. Untuk mencari ridho Tuhan? Enggak juga. Untuk kawin? Apalagi. Untuk menguasai dunia? Enggak juga. Terus yang pasti yang mana? Ternyata 1 sampai 10 ini tidak ada jawaban yang benar. Tetapi tidak ada jawaban yang salah. Berarti semua jawaban relatif. Sehebat apapun seorang pemikir, walaupun dia seorang filosof, kalau mencoba memeras otaknya untuk berpikir apa tujuan hidup manusia, ternyata hasilnya tidak ada yang benar, tapi juga tidak ada yang salah. Mengapa? Terus apa jawaban yang pasti benar? Nah, disinilah perlunya kita belajar teori berpikir. Untuk bisa menjawab jawaban yang pasti benar, harus berpikir tingkat 3. Kalau manusia tidak berpikir tingkat 3, jangan harap bisa menemukan jawaban yang benar. Apapun jawaban buatan manusia. Padahal semua ilmu itu dibangun dari pertanyaan ini. Seperti ilmu ekonomi. Kalau saya belajar ilmu ekonomi, yang namanya ilmu itu kan mesti ada wilayah ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ternyata ilmu ekonomi itu dibangun dari sebuah pandangan tentang tujuan hidup manusia. Orang ekonomi mengatakan manusia itu homo economicus. Manusia itu adalah makhluk pencari makan.
Jadi yang menggerakkan manusia, semua manusia tujuan hidupnya itu dalam rangka mencari makan, mencari harta, mencari kekayaan. Nah, ini kan konsep buatan manusia. Benar apa salah? Nah, kita sudah belajar berpikir tingkat 3. Kalau menilai hasil konsep manusia, hasil ide manusia, hasil pemikiran manusia, harus berpikir tingkat 3. Kalau tidak, kita bisa tahu kenapa orang-orang Barat pinter-pinter ya. Bahkan sains teknologi sangat maju di Barat, tapi mereka tersesat karena tidak diajari berpikir tingkat 3. Kenapa mereka tidak diajari berpikir tingkat 3? Karena tidak pernah belajar di Eskariman. Nggak nyambung. Termasuk ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi itu juga dibangun dari pandangan terhadap apa sebenarnya tujuan hidup manusia. Kalau psikologi, menurut Sigmund Freud, kalau tadi Homo economicus itu menurut Karl Marx. Kalau Sigmund Freud, salah satu pakar psikologi, mengatakan manusia itu Homo libidoensis. Wah, ini lebih ngeri lagi. Manusia itu makhluk pencari seksual. Makhluk libidoensis. Manusia itu pencari libido. Jadi yang mendorong manusia berbuat itu untuk kawin. Tujuan hidup manusia itu untuk kawin. Kalau menurut Karl Marx, tujuan hidup manusia untuk mencari makan. Kalau psikologi, tujuan manusia itu untuk kawin. Manusia itu homo libidoensis. Jadi apa yang mendorong manusia berbuat apa saja itu dalam rangka untuk menarik lawan jenis. Nah, Sigmund Freud itu bisa membuktikan bahwa apa buktinya? Manusia itu makhluk pencari lawan jenis. Buktinya misalnya perempuan ya. Perempuan kalau di rumah itu dandannya seadanya kan. Rambutnya acak-acakan nggak apa-apa. Wajahnya itu sangat burem nggak apa-apa. Bajunya baju gombal-gombal ya nggak apa-apa. Tapi begitu keluar rumah, kenapa dia harus berdandan? Kenapa harus mandi? Kenapa dia harus pakai make up? Kenapa harus pakai baju bagus? Kata Sigmund Freud itu karena dalam rangka menarik lawan jenis. Jadi semua motif manusia berbuat itu dalam rangka menarik lawan jenis. Nah, konsep manusia adalah homo libidoensis itu benar apa salah? Konsep manusia adalah homo economicus itu benar apa salah? Semua jawaban itu relatif. Kalau tidak mau berpikir tingkat 3. Kalau manusia mau berpikir tingkat 3, semua konsep buatan manusia bisa dinilai benar salah. Demokrasi itu benar apa salah? Seluruh Indonesia kemarin pesta demokrasi. Kenapa mereka melakukan pesta demokrasi? Pernahkah berpikir demokrasi itu benar apa salah? Sekarang orang lagi mabuk nasionalisme. Kenapa Gaza tidak ada yang menolong? Karena semua lagi semangat dengan nasionalisme. Mesir nggak mau nolong Gaza. Kenapa? Karena bukan bangsa Mesir. Dia bangsa Palestina. Kenapa mereka begitu tunduk, taat, terikat dengan nasionalisme? Nasionalisme itu benar apa salah? Orang tidak mau berpikir. Kenapa? Karena tidak diajari berpikir tingkat 3. Harusnya semua bisa dijawab, asalkan berpikir tingkat 3. Bagaimana cara berpikir tingkat 3? Apa tujuan hidup manusia? Kalau mau berpikir tingkat 3, kuncinya apa? Harus kembali kepada pertanyaan akidah 1.
Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Itu namanya berpikir tingkat 3. Dan sudah kita pecahkan minggu kemarin. Jawabannya apa? Pasti ada pencipta. Maka ini jadi kunci. Kalau ini nggak beres, masih ribut, masih debat, harus kembali dulu. Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Kemarin contoh berpikir tingkat 3 kan, pencuri divonis 2 tahun penjara. Benar apa salah? Jawab dulu, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Demokrasi benar apa salah? Jawab dulu, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Kapitalisme itu benar apa salah? Jawab dulu, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Manusia itu homo economicus. Benar apa salah? Jawab dulu, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Manusia itu homo libidoensis. Benar apa salah? Kembalikan dulu pada pertanyaan, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Kalau sudah sepakat 100% setuju bahwa manusia, alam, dan kehidupan itu pasti ada penciptanya, inilah yang memaksa pertanyaan harus berubah. Kuncinya cuma itu. Kalau manusia yakin 100% bahwa pencipta itu ada, berarti pertanyaannya bukan apa tujuan hidup manusia, tetapi harus berubah. Yaitu apa? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Jadi fungsi berpikir tingkat 3 itu hanya itu. Memaksa manusia untuk berubah pertanyaannya. Kenapa? Percuma kalau diskusi sampai jungkir balik ya, jawabannya relatif semua. Supaya jawabannya pasti harus dikunci dengan jawaban yang pasti, yaitu akidah 1. Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Kalau setuju, 100% setuju, jawaban yang pasti adalah pencipta pasti adanya, maka seharusnya pertanyaan berubah. Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Apa jawaban yang pasti benar? Nah, karena pertanyaannya berubah, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Maka menurut akal manusia ada 3 kemungkinan untuk bisa menjawab. 1, manusia harus mencari informasi dari pencipta. 2, pencipta memberi informasi kepada manusia. 3, pencipta tidak memberi informasi kepada manusia. Silakan dipilih, dipilih, dipilih. 1, 2, 3 ini mana yang mungkin benar? Kenapa mungkin? Karena 3 alternatif. Jawabnya apa? Jawabnya nomor 2, yaitu pencipta memberi informasi kepada manusia. Kenapa tidak nomor 1? Karena kita nggak tahu alamatnya. Kita nggak ngerti alamatnya pencipta, nggak ngerti nomor WA-nya, nomor teleponnya. Kalau tahu rumahnya bisa kita datangi rame-rame. Tanya, ta pencipta. Kok sampean menciptakan kita untuk apa sih? Berarti kemungkinan nomor 1 tidak bisa. Karena apa? Tidak tahu rumahnya. Tidak tahu tempat tinggalnya pencipta. Kenapa tidak nomor 3? Pencipta tidak memberi informasi kepada manusia. Kalau sampai pencipta tidak memberi informasi, berarti manusia membuat tujuan hidupnya sendiri-sendiri itu semuanya benar. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Kamu hidup untuk apa? Untuk kawin terus. Ya nggak bisa disalah. Kamu hidup untuk apa? Untuk bersenang-senang. Ya nggak bisa disalahkan. Kamu hidup untuk apa? Mencari kekayaan. Nggak bisa disalahkan.
Kamu hidup untuk apa? Untuk apa? Menyembah Tuhan. Ya terserah kamu. Tuhan tidak bisa menyalahkan. Termasuk Fir'aun, raja yang paling zalim, itu tidak bisa disalahkan. Kenapa kamu suka membunuh Bani Israel? Kenapa kamu memperbudak Bani Israel? Ya terserah saya. Saya kan raja di raja. Apa tugas raja? Membuat konstitusi, membuat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh raja. Kan aturannya cuma dua. Undang-undang dibuat oleh raja. Pasal 2, kalau undang-undang salah, lihat pasal 1. Berarti apa? Fir'aun tidak bisa disalahkan. Nanti kalau di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu memperbudak Bani Israel? Ya itu sesuai konstitusi saya kok. Maaf ya lo. Kenapa? Karena sumber undang-undang itu dari raja. Tuhan tidak bisa menyalahkan. Kecuali kalau Tuhan sudah menurunkan informasi. Makanya kalau kita lihat Quran, Nabi Musa itu ketika diutus menyampaikan informasi kepada Fir'aun, takut loh Nabi Musa itu. Nggak berani. Di Quran kan sampai ditunjukkan. Makanya diingatkan sama Allah, wala takhaf, wala tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Karena Allah bersama kamu. Kenapa kamu takut? Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Urusan Fir'aun nanti urusannya Allah gitu loh. Karena kalau sampai Allah tidak memberi informasi, nanti Allah nggak menyalahkan Fir'aun. Setelah informasi sampai kepada Fir'aun, nah nanti kalau mengadili kan enak. Kenapa kamu memperbudak Bani Israel? Kenapa kamu bunuh? Kalau dia jawab, itu sesuai undang-undang saya. Makanya Allah akan mengatakan, bukanlah aku sudah menurunkan undang-undang yang melarang itu misalnya. Sudah ketemu Musa belum? Sudah. Sudah disampaikan belum? Sudah. Kamu nurut nggak sama Musa? Kalau dia ngeyel, buktinya Musa itu utusan Allah. Kan sudah dikasih mukjizat juga. Manusia kalau lihat mukjizat itu akalnya pasti tunduk. Karena mukjizat itu mukjiz ya, untuk melemahkan akal. Mukjizat itu pasti tidak masuk akal. Yang namanya masuk akal itu karena dia melihat berulang-ulang. Misalnya setiap melihat benda jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Kalau ada benda dijatuhkan malah ke atas, itu namanya tidak masuk akal. Ya namanya orang dibakar itu terbakar. Karena dia berulang-ulang, semua yang dibakar itu hangus, terbakar, habis. Tapi kalau ada manusia dibakar, nggak hangus, nggak habis, nah itu namanya nggak masuk akal. Jadi mukjizat itu pasti tidak masuk akal. Sudah sampai sudah. Kamu nurut nggak? Enggak. Nah, berarti konstitusi kamu salah itu ya. Apalagi ada yang berani mengatakan konstitusi harus di atas ayat suci. Wah, itu berat itu nanti di akhirat. Kalau nggak bertobat berat. Itu nanti dirujak sama malaikat itu. Yang ngomong gitu, ya Allah, ya Allah. Kalau berani-berani mengatakan undang-undang itu di atasnya ayat suci. Itu kan nginjak-nginjak ayat dari Allah. Itu boleh aja kalau Allah nggak nurunkan ayat suci. Kalau nggak nurunkan ya terserah kamu buat undang-undang ya sakarepmu. Mau anaknya jadi presiden ya monggo. Mau istrinya jadi wakil presiden ya monggo. Cucunya jadi menteri semua ya monggo.
Walaupun umurnya lagi 8 tahun jadi menteri, ya silahkan. Itu buat undang-undang kamu diberi kewenangan kok. Buat aja. Kalau melanggar undang-undang bikin perpu. Enak kan? Nggak bisa disalahkan kalau Allah tidak menurunkan informasi. Tapi kalau Allah sudah menurunkan informasi, gimana? Kalau Allah sudah menurunkan informasi, berarti tugas manusia berubah. Bukan menjawab apa tujuan hidup manusia, tugas akal manusia memastikan informasi ini benar-benar dari pencipta atau hanya buatan bohong-bohongan dari yang membawa informasi itu. Harus diuji, harus dibuktikan. Karena semua orang bisa mengklaim, ini saya bawa kitab suci ya, bunyinya apa? Semua harta yang kamu miliki, serahkan 10% untuk saya. Ayo yang punya duit 10% dikumpulkan untuk yang bawa kitab suci. Kalau ada yang ngaku-ngaku kayak gitu harus dibuktikan. Oleh karena itu tugas akal apa? Membuktikan. Semua kitab suci harusnya diuji. Tidak hanya Al-Quran. Yang mengaku bahwa Injil silahkan diteliti. Yang mengaku bahwa Weda, Tripitaka, Taurat. Kalau di Jawa itu banyak. Ada Darmo Gandul, ada Modot Mengkeret. Nah itu kitab sucinya orang Jawa. Termasuk Al-Quran harus diuji. Benarkah Al-Quran itu dari pencipta? Nah, karena Al-Quran itu sudah turun 1400 tahun yang lalu, benarkah Al-Quran ini dari pencipta atau tidak? Berarti ini persoalan yang gaib. Maka kita harus berpikir tingkat dua. Syarat berpikir tingkat dua harus mengajukan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini yang bisa kita indra secara langsung menggunakan berpikir tingkat satu. Urutannya harus begitu. Ini kan seperti teori berpikir tingkat dua kemarin. Benarkah tadi malam ada mobil yang lewat? Ini sudah goib. Harus mengajukan dalil. Syarat dalil harus terindra secara langsung. Diperoleh dari berpikir tingkat satu. Dalilnya apa? Telapak ban mobil. Setelah kita tunjukkan dalil telapak ban mobil, maka kita disuruh menduga apakah ini yang lewat mobil, atau yang lewat gerobak, atau itu ban gelinding saja. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Maka tugas manusia adalah mengindra secara langsung, karena berpikir tingkat satu. Harus diindra secara langsung. Apa yang pasti dari Al-Quran? Seperti kita melihat telapak ban. Kita harus mengindra. Apa yang pasti dari telapak ban? Di mana tidak ada perbedaan pendapat lagi. Kalau dijawab, pasti ada mobil yang lewat. Akal nggak bisa menerima kepastian. Karena kemungkinan yang lewat, berubah. Oh, berarti yang pasti apa? Pasti ada ban yang gelinding. Belum tentu. Karena bisa saja sandal jepit yang dibuat dari ban. Terus yang pasti apa? Nah, yang pasti dari Quran, enaknya Quran apa? Tidak ada yang bisa mengingkari. Beda sama Injil ya. Kalau Quran itu semua pasti sepakat 100%. Quran itu adalah kitab yang pasti berbahasa Arab.
Kalau masih ada yang ragu-ragu ya kayaknya ada yang nggak beres dari akal. Beda sama Injil. Yang disebut Injil itu yang mana coba? Ada Injil bahasa Indonesia, ada Injil bahasa Inggris, ada Injil bahasa Ibrani, ada Injil bahasa Spanyol, Injil bahasa Jawa. Itu aja isinya beda-beda. Kalau ada beda sedikit saja, orang itu sudah nggak bisa memastikan. Ingat, pasti itu harus 100% benar. Kemarin saya nonton YouTube itu ada profesor dari Amerika masuk Islam. Gara-gara apa? Dia itu punya koleksi Injil dari abad ke abad. Di perpustakaan lengkap, tebal-tebal, ditunjukkan ini Injil abad ke-5, ada Injil abad ke-10, ini aja Injil abad 15, abad 16, ada semua. Kesimpulannya apa? Injil dari abad ke abad, jadi Bible ya namanya. Itu nggak ada yang sama, berubah terus. Kenapa dia masuk Islam? Gara-gara apa? Begitu lihat Quran, dia kumpulkan Quran versi abad keberapa, Quran versi abad keberapa. Mungkin ada abad ke-8, ada abad ke-10, ada abad 12. Terus dari berbagai negara. Dikumpulkan hasilnya apa? 100% sama. Tidak ada satupun huruf yang berbeda. Dan semua bahasa Arab. Enggak, Quran bahasa Jawa itu enggak. Semuanya bahasa Arab. Kalau terjemahan ada. Enaknya aslinya masih ada. Gitu. Maka kalau Quran itu pasti berbahasa Arab, menurut akal kemungkinannya hanya tiga. Satu, Quran itu karangan bangsa Arab. Dua, Quran itu karangan Muhammad. Tiga, Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pencipta. Tinggal diperiksa satu-satu. Karangan bangsa Arab. Ternyata seluruh bangsa Arab pernah ditantang oleh Quran untuk membuat yang serupa dengan Quran. Ternyata mereka semua angkatan. Banyak ayat Quran yang menantang itu. Hud 13. Qul fa'tu bi asri suwari mim misli. Katakanlah kalau tuduhan kamu benar, silakan buat 10 surat yang bisa menandingi Quran. Yang bisa menyamai Quran. Pakar-pakar syair waktu itu berlomba-lomba membuat. Hasilnya apa? Menyerah. Kalau nggak bisa 10 surat, satu surat aja. Fa'tu bisuratim mim misli. Yunus 38. Mereka semua angkat tangan. Bukan berarti nggak mencoba. Setiap mereka coba buat, diketawain temannya sendiri. Nggak level. Jauh nggak level. Kesimpulannya apa? Seluruh bangsa Arab nggak mau. Berarti ini adalah kemungkinan yang batil. Nomor dua, karangan Muhammad. Ternyata Muhammad itu salah satu dari bangsa Arab. Seluruh bangsa secara kolektif apa aja nggak bisa, apalagi sendirian. Dua, ternyata Rasul itu menyampaikan hadis yang derajat benarnya itu pasti benar itu kalau hadis mutawatir. Ternyata semua uslub hadis dengan uslub Al-Quran, uslub itu gaya bahasa. Tidak ada yang sama. Orang hidup itu nggak bisa secara konsisten punya dua uslub. Saya itu kalau ngomong gaya saya, dari sejak dulu sampai sekarang ya sama terus. Nggak bisa berubah. Dan saya nggak bisa konsisten. Kalau ketemu istri, saya gayanya gini. Ketemu istri kedua, gayanya begitu. Nggak bisa. Apalagi saya istri cuma satu. Ya nggak bisa. Nggak bisa gaya.
Kalau main drama ya sekali dua kali bisa. Orang itu memerankan karakter yang bukan karakternya bisa. Tapi kalau sudah hidup sehari-hari ya gayanya ya tetap seperti itu. Kita yang bukan orang Arab, kita yang tidak paham bahasa Arab, kita bisa ngerti kok. Kalau ada ayat dibaca dengan hadis dibaca itu ngerti. Ini hadis, ini Quran. Berarti tidak mungkin itu tangannya Muhammad. Yang ketiga, nah ini ada yang nuduh. Gara-gara Muhammad pernah ketemu pemuda Nasrani namanya Jabir. Wah, langsung tersebar hoax ya. Kalau sekarang langsung viral lewat sosial media. Kalau itu nggak tahu lewat apa. Dari mulut ke mulut langsung viral. Oh, ternyata Quran itu hanya plesetannya Injil. Gara-gara cuma ketemu pemuda yang namanya Jabir langsung diisukan. Beredar rumors. Oh, Muhammad itu ternyata menyadur dari Injil diplesetke gitu loh. Langsung dibantah oleh Al-Quran melalui Quran An-Nahl 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yultuna ilahi a'jamiyun. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Langsung dibantah. Walaqad na'lamu, sungguh kami ini tahu. Annahum bahwasanya mereka menuduh innama yu'allimuhu basar. Sesungguhnya Quran itu hanyalah dipelajari atau didapatkan dari pelajaran dari seorang pemuda. Hanya disebut basar, namanya nggak disebut Quran. Nah, Allah tahu mereka menuduh Muhammad belajar Quran itu hanya dipelajari dari seseorang yang namanya Jabir tadi. Apa bantahan Quran? Lisanul ladzi yulhiduna ilahi a'miyun. Ternyata lisan orang yang dituduh Muhammad belajar kepadanya itu orang ajam. Orang ajam itu tidak bisa ngomong Arab. Bahasa lisanun Arabiyyum mubin. Padahal Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang sempurna. Bagaimana orang bisa belajar kepada orang yang ngomongnya nggak sama? Coba kalau kita punya dosen dari Cina, ngajarnya pakai bahasa Cina. Itu sampai 5 tahun kita kuliah yang nggak dapat ilmu satu pun nggak dapat ilmu. Itu ngomong apa? Hanya macam seluatan, ngomong apa itu? Yang keempat, ternyata Muhammad itu ummi. Ummi itu buta huruf, buta tulis, buta baca tulis. Itu ummi. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini nampaknya yang paling kuat hujah bahwa kalau seseorang itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bagaimana mungkin dia bisa membuat karya tulis? Mahasiswa yang pintar baca tulis saja bikin skripsi nggak selesai-selesai. Apalagi mahasiswanya nggak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin bisa membuat karya tulis yang semua kaum intelektual pada waktu itu yang hebat-hebat seperti Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan tokoh semua, intelektual semua. Abu, Abu Jahal itu sampai dijuluki Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi orang yang paling pintar itu Abul Hakam. Itu saja kalau malam itu diam-diam dia itu datang ke rumah Muhammad untuk dengerin Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Nikmat, nikmat itu Abu Jahal. Tapi selalu ketemu Abu Sofyan, orang itu. Kowe yang ngurungok kita. Malu dia. Kamu yang nguping itu. Jangan ngomong, jangan ngomong. Kita janji ya besok datang lagi. Ternyata besok udah ketemu lagi. Mereka ketagihan.
itu yang pakar-pakar bahasa. Masa harus kalah tunduk sama orang yang buta huruf? Ini sesuatu yang batin. Berarti apa? Yang pasti Al-Quran itu pasti firman Allah, Quran itu kalamullah, dan Quran itu mukjizat. Yang paling tahu ya yang ngerti bahasa Arab. Semakin tinggi sastra Arabnya, semakin tersungkur dia melihat Quran. Tidak mungkin karangan manusia, tidak mungkin karangan manusia. Inilah yang pasti benar. Nah, kalau Quran pasti dari Allah, tugas kita apa? Menjawab apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Bagaimana menjawabnya? Harus buka Quran. Nah, kalau kita sudah pegang Quran, maka kita harus buka. Apa informasi dari Quran tentang tujuan hidup manusia? Jawabnya apa? Nah, jawaban inilah yang akan bisa merubah manusia. Kalau tahu tujuan hidup. Nah, apa tujuan hidup manusia? Menurut Quran, jawabnya adalah kita harus membuka Al-Quran. Nah, itu jawabnya. Nah, bagaimana kita tahu informasi dari Quran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata luar biasa ya tentang pemecahan akidah 2 dan 3. Bagaimana kemudian kita bisa tahu, ya, ini diajarkan oleh guru kita pada kesempatan hari kali ini, kerangka berpikir gitu ya, kerangka berpikir untuk mencapai apa sih sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, tadi disimpulkan di akhir bahwa tujuan hidup manusia adalah kita harus membuka Al-Quran. Kenapa membuka Al-Quran? Karena itulah kemudian sumber informasi yang disampaikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemudian tadi ada teori berpikir tingkat 3 lagi yang kemudian kita direfresh lagi gitu ya. Teori berpikir tingkat 2 sampai kemudian teori berpikir level 1 ya, level tadi sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan boleh banget ditulis di kolom chat. Misalnya nanti kita akan sampaikan pertanyaannya langsung kepada guru kita yaitu Sadwi Condro, atau nanti jika ada yang ingin bertanya secara langsung boleh ya teman-teman di aula, terutama jika ingin bertanya secara langsung nanti silakan minta mic-nya saja ke panitia untuk kemudian bisa bertanya pada Zoom kesempatan pagi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan awal ya yang sebagai pembuka yaitu dari MC seperti biasanya. Mohon izin Ustaz, izin bertanya terkait tentang tadi ya materi pada kesempatan hari kali ini, tapi sempat direfresh lagi tadi tentang teori berpikir 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian kita ingin berpikir secara mustanir atau berpikir cemerlang, itu harus menggunakan teori berpikir tingkat berapa Ustaz? Untuk bisa mencapai pemikiran yang cemerlang ini sendiri. Nah, mungkin ini teman-teman juga pernah nih menemukan harus berpikir cemerlang, harus mustanir dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada salah satu proyek kita namanya Mustanir ya. Nah, gimana Ustaz tentang maksud tentang berpikir cemerlang itu seperti apa sih? Mungkin biar jadi teman-teman yang ada di proyek Mustanir tercerahkan gitu ya. Iya, istilah itu sebenarnya kalau dalam bahasa kitab ya, Hmm. berpikir itu ada 3 tingkatan. Yang pertama berpikir sathiyah, bisa dibaca sudhiyah. Jadi sudhiyah atau sathiyah itu adalah berpikir dangkal. Kemudian nomor 2 itu berpikir mendalam. Arabnya amik atau amikoh. Itu level 2. Terus yang paling dalam disebut mustanir atau mustanir. Nah, kenapa orang Arab itu pakai istilah ada sadkhiyah, ada amikoh, dan ada mustaniroh? Itu bisa kita analogikan dengan melihat laut. Kalau kita melihat laut, hanya kelihatan permukaannya saja. Laut itu warnanya apa? Biru. Ada isinya nggak? Nggak ada. Semuanya biru semua. Nggak ada isinya. Itu berpikir dangkal.
Karena yang kelihatan cuma permukaan. Ini namanya berpikir sathiyah. Itu istilah saya berpikir tingkat satu. Karena yang dilihat itu hanya yang terindera saja. Tanah dilihat ya cuma tanah. Laut ya dilihat cuma permukaan laut. Nah, yang kedua berpikir amik atau amikoh. Itu berpikir mendalam. Apa bedanya dengan berpikir dangkal? Kalau kita bisa melihat apa yang ada di dalam laut itu. Oh, ternyata laut ini ada banyak ikannya. Hati-hati, banyak ikan hiunya. Kok bisa kelihatan? Karena airnya jernih. Ini namanya berpikir mendalam atau amiko. Jadi kita nggak mungkin bisa melihat isi kolam itu kalau airnya keruh, airnya kotor. Terus kalau ditanya ini kolamnya dalam atau tidak, nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena masih kurang jernih. Berarti apa ciri-ciri air itu sangat jernih itu kalau dasar kolamnya kelihatan. Berarti kalau kita bisa lihat kolam kok sampai dasar kolamnya kelihatan, nggak cuma ikan-ikan yang baronang ya, tapi sampai dasarnya kelihatan, berarti airnya sangat jernih. Sangat jernih itu bahasa Arabnya mustanir. Mustanir. Berarti kalau kita berpikir mustanir itu cirinya apa? Sampai kelihatan dasarnya. Itu sama dengan berpikir tingkat tiga. Jadi syarat berpikir tingkat tiga itu harus sampai kelihatan dasar lautnya, dasar kolamnya. Berarti berpikir mustanir itu berpikir mendasar. Kalau cuma kelihatan ikan-ikan saja yang baronang-baronang, makanya disebut ikan baronang kan. Itu baru amik. Dan kebanyakan orang barat itu sukses dalam pengembangan sains dan teknologi itu karena mau berpikir mendalam. Kalau orang Indonesia yang IQ-nya rata-rata 78, itu berarti hanya berpikir dangkal. Nah, biasanya IQ rakyat itu dimulai dari pemimpin gitu. Kalau pemimpinnya 78, maka rakyatnya ikut 78. Karena rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Jadi itu berpikirnya pasti dangkal. Memilih presiden nanti ya pokoknya yang pintu joget-joget itulah yang dipilih gitu. Dan terbukti kan menang kan. Nggak mau mikir dalam-dalam gitu loh. Allah, yang nomor satu itu terlalu pinter itu, males itu. Nggak bisa joget. Oke, gas, oke, gas. Nah, itu yang akan dipilih. Tetapi yang jarang sekali diajarkan itu berpikir mustanir. Berpikir mustanir berarti berpikir sampai dasar kolamnya kelihatan. Apa saja, demokrasi benar apa salah? Kita nggak cuma suruh memilih 01, 02, apa 03. Kita berpikir mustanir berarti kenapa kita harus memilih? Memilih presiden itu benar apa salah? Kalau memilih presiden benar, dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ciri-ciri berpikir mustanir kalau sampai pemikiran yang paling mendasar, yaitu apa? Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Itu yang disebut mustanir. Selamat Bapak Mustanir. Bapak apa Ibu? Kalau Ibu Mustanirah. Sis, Ibu Si Mustanirah, silakan bertanya. Bapak Muhammad Mustanir. Gitu ya, Allah Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, ini sudah ada masuk pertanyaan ke Japri saya juga nih dari anonim tapi ya tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya kalau kita tahu satu kebenaran dengan mengikuti level berpikir 1, 2, 3,
tapi kita masih cenderung belum mau mengikuti. Kira-kira ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, itu menunjukkan manusia punya dua alat ya. Manusia itu tidak hanya digerakkan oleh pemikiran, tapi juga digerakkan oleh perasaan. Itu hebatnya manusia yang membedakan dengan binatang dan malaikat. Malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling utama, paling tinggi, paling mulia? Karena manusia punya akal dan nafsu. Jadi bisa saja orang itu setuju 100%, akalnya sudah tunduk. Tapi kenapa juga males, masih enggan juga karena punya nafsu. Nah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, seperti Abu Sofyan. Itu kalau ditanya, Muhammad itu Rasul apa bukan? Pasti dia menjawab 100% Rasul, 100% Nabi. Orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu, kalau tanya, Muhammad itu Nabi apa bukan? Pasti mereka menjawab 100% Nabi. Nggak ada yang bisa mengingkari. Tapi kenapa nggak mau masuk Islam? Pasti nafsu. Abu Jahal, Abu Lahab mati sampai kafir. Yang selamat cuma Abu Sofyan. Untung dia itu masuk Islam. Makanya kenapa kita bisa dapat riwayat kayak gitu? Nguping-nguping tadi itu yang cerita Abu Sofyan. Kalau Abu Sofyan mati kafir, nggak ada yang cerita. Kalau ada yang suka nguping malam-malam itu ke rumahnya Muhammad. Jadi orang nggak mau masuk Islam itu bukan karena akalnya, Tan. Akalnya sudah menerima, tapi kenapa nggak mau? Karena nafsunya. Yahudi kenapa nggak mau mengakui Muhammad? Karena Muhammad bukan Bani Israel. Itu aja gitu. Marah dia itu. Kecewa berat. Kecewa itu kan bahasa perasaan. Aduh ini kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, berabad-abad. Yang nongol Nabi penyelamat terakhir ternyata Bani Ismail gitu loh. Bukan Bani Israel. Kecewa dia. Abu Jahal juga begitu. Abu Lahab juga begitu. Kenapa? Kok yang jadi nabi kok anak kemarin sore gitu ya? Kaya juga enggak, bangsa keren juga enggak, pinter juga, pinter dalam arti bisa baca tulis juga enggak. Gitu. Kecewa. Pengennya apa? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Bul Ahkam? Bapak kebijakan, bapak yang paling pinter. Kenapa malah Muhammad? Anak kemarin kecewa gitu loh. Kenapa bukan saya? Nah, nanti yang dialami begitu. Banyak yang sudah tahu kebenaran Islam. Bahkan kita sudah Islam. Nanti kadang-kadang kita dengar bahwa amal yang pahalanya besar itu sholat tahajud. Kalau kita tahu bahwa sholat tahajud pahalanya sangat besar, apakah kemudian kita rajin tahajud? Belum tentu. Kenapa tetap malas tahajud? Nah, ini persoalan nafsu. Makanya dalam materi kita, setelah membahas akidah, harus membahas syariah, setelah itu membahas saksiyah. Nah, saksiyah ini yang bisa memadukan antara akal dengan nafsu. Kepemimpinan akal disebut akliyah, nafsu juga harus dipimpin. Kepemimpinan nafsu disebut nafsiyah. Bertemunya akliyah dan nafsiyah itulah orang yang punya saksiyah, kepribadian. Nah, itu materi saksiyah. Itu ya, Allah. Masya Allah, siap luar biasa nih Ustaz, jawaban ini mengingatkan kembali bahwa ketika kemudian pemikirannya sudah oke, udah benar, udah paham gitu ya, tapi kemudian ada bakonya atau ada nafsunya yang kemudian tidak, contoh sederhana misalkan, oh iya benar kajiannya kajian tentang Islam dan sebagainya, memahami juga, tapi kemudian bakonya atau nafsunya gitu besar gitu ya, ini
tetap nggak mau ikut kajian gitu ya Ustaz ya. Jadi masih mengandalkan perasaan gitu ya. Pokoknya saya nggak mau lah. Pokoknya walaupun itu sama Islam gitu ya. Walaupun ngajinya itu benar ngaji Islam gitu. Pokoknya saya nggak mau gitu. Karena ada alasan perasaan atau nafsu sendiri gitu yang tidak bisa sulit ya kemudian dipecahkan. Terus kemudian juga ternyata berpikir level 1, 2, 3 ini bukan hanya sekedar difahami, tapi benar-benar dijiwai dan juga diamalkan gitu ya. Karena mungkin dari kita gitu ya masih ada yang menyampaikan ketika kita menemukan masalah lebih mendominasi perasaan. Akhirnya apa? Pusing duluan, bingung duluan, galau duluan gitu ya. Tapi kalau dengan kemudian kita mengamalkan dan menjiwai benar-benar dengan teori berpikir level 1, ketika kita menghadapi suatu problem, kita benar-benar harus merunutkan pemikiran kita gitu. Level 1, 2, 3 gitu ya. Jadi tidak mendominasi perasaan yang akhirnya ya tadi ya kecewa, sedih ini itu dan sebagainya gitu ya Ustaz ya. Tapi gimana Ustaz kalau ini lanjutan lagi kalau seandainya ada mungkin dari kita gitu ya. Dari kita ketika menghadapi masalah itu mendominasi adalah perasaannya Ustaz. Bukan berpikirnya. Walaupun kita udah belajar nih, udah tahu nih cara berpikir 1, 2, 3 untuk bisa menemukan solusinya. Tapi lebih mendominasi dalam diri kita adalah perasaannya. Nah, kira-kira apa yang perlu kita rem nih, Ustaz? Dan gimana solusinya kira-kira, Ustaz? Ya, inti manusia itu memang nanti akhirnya terjadi pertarungan antara akal dengan nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari selalu yang terjadi itu memang pertarungan itu. Dan dulu sudah kita bahas kan, apakah dia akan menjadi manusia sejati atau manusia jadi-jadian. Tergantung yang menang mana. Kalau akal itu sampai kalah, dia itu manusia jadi-jadian. Ya sudah memang levelnya seperti itu. Dia memang tidak bisa menjadi manusia. Dia itu sama dengan binatang, bahkan rendah dari binatang. Ya mohon maaf, levelnya begitu ya di akhirat jangan berharap bisa masuk surga. Ini memang tempatnya neraka. Kunci dari manusia sejati itu kalau nafsunya sudah tunduk kepada apa yang sudah dibenarkan oleh akal. Makanya ada satu hadis ya. Ini yang kita pakai sebagai pengunci nafsu. Nabi mengatakan, la yu'minu akadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Jadi Nabi mengatakan begitu. La yu'minu akadukum. Jangan ngaku-ngaku iman. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta yakuna hawahu sampai hawa nafsunya itu tabaan lima jitu. Mau tunduk patuh terhadap apa yang aku bawa. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ukurannya itu. Jadi kalau selalu kalah dengan nafsu, selalu kalah dengan nafsu, ya jangan ngaku beriman. Kata Rasul begitu. Tidak bisa disebut beriman. Kalau la itu kan sampai lanahi ya. Tidak bisa disebut beriman. La yu'minu akadukum. Kamu sekalian tidak bisa disebut beriman. Jangan ngaku beriman. Kalau nafsumu, hawa nafsumu belum bisa tunduk dengan apa yang aku bawa. Nah, itu sebenarnya inti ujian yang berat dari hidup ini. Berat sekali. Kalau sudah bertabrakan dengan nafsu. Misalnya kita sudah kajian, sampai kesimpulan, oh ternyata mencoblos itu tidak boleh. Wah, itu kan perang antara nafsu dengan hasil kesimpulan akalnya. Berat itu. Nanti belajar muamalah juga begitu. Sudah terlanjur bisnis lama, ternyata, mohon maaf, jelaskan bahwa jual rumah kalau belum ada rumahnya itu haram hukumnya. Wah, mesti marah-marah itu. Ini ngomong sopo yang ini pendapatnya Pak Ustadz bejat itu. Sekarang nggak ada orang jual rumah itu pakai rumah, ya pakai gambar lah. Memangnya kenapa jual rumah dari gambar-gambar saja? Padahal yang ngomong Nabi loh itu.
La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Belum ada wujudnya. Kok sudah dijual? Nabi yang melarang. Ngeyel ya. Kata Nabi ya jangan ngaku beriman. Kalau Nabi sudah mengatakan tidak boleh, kok ngeyel? Nah itu ujian yang paling berat itu. Nanti kalau kita belajar makin dalam, nanti pasti banyak benturan itu. Walaupun kadang-kadang ada yang sesuai nafsu. Yang paling disukai itu kan ayat fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna sulasa waruba'ah itu sampai apa. Nikailah wanita-wanita yang kamu sukai, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Itu yang sesuai nafsu. Tapi kalau nanti ada ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, lari semua gitu. Gitu ya, Allah. Masya Allah, siap jazakallah khair. Ini mengingatkan kembali ya, kita pengen menjadi manusia sejati atau manusia jadi-jadian gitu ya. Pertarungan antara akal dan nafsu gitu ya. Apakah yang mendominasi itu akal kah? Atau kemudian ternyata yang mendominasi nafsu gitu. Termasuk juga misalkan, nggak apa-apa lah pacaran, yang lain juga banyak kok yang pacaran gitu ya. Atau misalkan, nggak apa-apa lah riba gitu, yang lain juga banyak kok, bukan cuma saya doang yang riba gitu ya. Itu akhirnya mengikuti kebanyakan gitu. Akhirnya nafsu itu muncul, udahlah nggak apa-apa, melegitimasi itu. Melegitimasi hukum, akhirnya udahlah, bukan cuma saya sendiri kok yang riba gitu ya, nanti juga banyak orang yang riba. Nah inilah kemudian mengingatkan kembali, ternyata itulah cara berpikir manusia jadi-jadian. Kemarin kita sudah selesai disampaikan oleh Ustadz bagaimana menjadi manusia yang sejati. Pun demikian ketika kita mendapati suatu problem, kalau seandainya yang mendominasi adalah perasaan gitu ya, baper misalkan dalam kerjaan misalkan gitu ya, bapernya terlalu tinggi gitu ya. Sedangkan kita sudah pelajari ini teori berpikir 1, 2, 3 bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu ya, problem. Nah harusnya kan seperti itu. Tapi memang kita perlu diingatkan kembali untuk senantiasa memperkuat iman akidah kita dengan cara berpikir walaupun tidak melupakan perasaan ya atau keyakinan itu sendiri. Tapi juga jangan Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi pelajaran penting buat kita nih, termasuk dalam dunia kerja mungkin gitu ya, apalagi dalam kehidupan yang lebih umum gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah atas pertanyaannya nih, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Kembali terkait tujuan hidup manusia nih Ustaz ya. Tadi kita sudah belajar tentang berpikir dan sebagainya. Nah, tujuan manusia itu sama nggak sih dengan target? Contoh sederhananya, kalau tujuan hidup manusia tadi sampaikan oleh Ustadz, kita nanti akan membuka Al-Quran di materi selanjutnya gitu ya. Tapi bagaimana dengan target? Contoh sederhana adalah, eh, saya ambil contoh satu orang, misalkan Kang Zahid gitu ya. Kang Zahid ini dia belum menikah Ustadz. Dia mempunyai target menikah tahun ini sama Syahrini katakanlah misalkan seperti itu. Nah, apakah itu kemudian menjadi tujuan hidup atau kemudian target atau bagaimana nih Ustaz? Kang Zahid ini. Apakah kemudian perlu diluruskan lagi nih tujuannya Kang Zahid ini Ustaz? Ya, target itu bukan tujuan hidup ya. Jadi istilah di dalam kitab itu amal itu ada 3 dimensi. Ada yang disebut qimatul amal, ada yang disebut ghoyatul amal, ada yang disebut asasul amal. Jadi orang berbuat itu harus memiliki 3 dimensi. Ghoyatul amal itu tujuan dari segala tujuan amal. Ghoyatul ghoyah. Semua amal kita itu harus mengkerucut kepada satu muara, yaitu tujuan hidup. Itu disebut ghoyatul. Terus asasul amal itu adalah landasan beramal. Tujuannya itu harus dalam rangka lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Asasnya apa? Amal itu harus benar sesuai syariat. Syariat. Halal haramnya. Itu asasul amal. Nah, tapi setiap amal itu harus ada kimahnya. Kimah itu nilai sesuatu yang harus kita raih dalam amal. Contohnya apa? Kalau kita kerja, itu harus tahu kerja itu dalam rangka apa. Kita kerja itu sebagai tujuan hidup,
atau kerja itu dalam rangka mensukseskan tujuan hidup yang lebih besar lagi. Itu bicara ghoyatul ghoya. Kalau sampai salah niat, ya itu berarti tujuan hidupnya tidak bisa menuntun amalnya. Tipis kerja untuk meraih tujuan hidup, apa tujuan hidup kita memang kerja. Itu bicara tujuan hidup. Kalau tujuan hidup sudah benar, kita bicara tentang asas. Nah, kerja yang halal seperti apa, kerja yang haram seperti apa. Kalau sudah tahu ngerti asasnya, maka kimahnya harus ditentukan. Kimah kerja apa? Kimah madiyah. Kerja itu dalam rangka untuk memperoleh duit gitu loh. Tapi jangan menyebutnya mata duitan. Karena kimah itu bukan tujuan. Kimah itu sesuatu yang harus diraih. Yang kalau kita tidak meraih itu berarti amal kita itu bermasalah. Itu bukan amal orang Islam. Kalau kerja tidak menghasilkan uang, maka supaya kimahnya tercapai, kita harus menentukan target gitu loh. Jadi target itu hubungannya dengan kimah. Nah, kimah itu ada 4 macam. Ada kimah madiyah, ada kimah ruhiyah, ada kimah ahkiyah, ada kimah insaniyah. Nah, masing-masing itu beda-beda kimah dari amal. Ketika sholat, kimah jangan madiyah. Kalau mau sholat kimahnya madiyah, ini warung lagi rame, sudah azan. Wah, eman-eman lah. Kita terus dagangnya, teruskan dagangnya. Kenapa? Karena sholat salah kimah gitu loh. Termasuk kimah aniyah. Kita mau dikasih apa? Kasih kota infak misalnya. Suruh berinfak ya. Kalau kimahnya madiyah sayang gitu. Kita cari susah-susah malah disumbangkan gitu. Nggak jadi infak nanti. Nah, ini pelajaran saksiyah ya. Jadi kalau apa materinya berlanjut terus nanti akan sampai bahasan itu. Jadi kalau manusia tidak tahu bedanya goyatul goyah, asas dan kimah, maka amal kita nggak maksimal. Kerja juga nggak maksimal, nikah juga nggak nikah-nikah gitu. Sholat juga nggak maksimal. Nanti kita apa jadi relawan juga nggak maksimal, semua nggak maksimal karena ruwet gitu loh. Campur aduk antara goyah, asas, dan kimah. Padahal masing-masing harus jelas. Kapan kita bicara kimah, kapan bicara goyah, kapan kita bicara asas dalam berbuat. Insya Allah kalau kita beramal dengan 3 dimensi itu, mestinya orang Islam paling sukses. Sukses dalam segala hal. Sukses dalam rumah tangga, sukses dalam bisnisnya, sukses dalam dakwahnya, sukses dalam pergaulan di masyarakat. Karena tahu 3 dimensi amal. Ghoyatul amal, asasul amal, dan kimatul amal. Gitu ya, Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya udah nggak sabar nih Ustaz untuk membahas tiga, tiga dimensi amal tadi ya. Tapi insya Allah teman-teman ini jangan sampai kemudian terlewat. Insya Allah kita berlanjut terus gitu ya. Sampai benar-benar tercapai apa yang kemudian menjadi tujuan hidup kita dan juga target kita ya. Jadi Kang Zahid ya, walaupun punya target misalkan tahun ini nikah gitu ya, nah, nikahnya sama Syahrini, boleh Kang. Yang penting apa? Nanti tujuan hidupnya tetap mengikuti aturan syariat Islam gitu ya Kang. Termasuk juga teman-teman nih sales marketing cash in gitu ya kan, dikejar cash in. Nah, itu kan menjadi target gitu ya, target kerjaan di cash in. Nah, bagaimana kemudian target itu untuk apa? Menunjang tadi tujuan hidup kita. Ya, insya Allah ya ke depan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa sih sebenarnya tujuan hidup kita sebagai seorang manusia dan bagaimana sih kemudian kita bisa menempatkan posisi ya akimah tadi gitu ya untuk dalam setiap amal kita gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jazakallah khair atas kehadirannya. Jangan sampai bosan. Ya, insya Allah terus kemudian kita belajar memperkuat hasanah keilmuan kita dan juga jangan sampai kemudian hanya sekedar ilmu, tapi juga perlu kita amalkan. Ya, ilmu itu sedikit demi sedikit kita amalkan. Gitu.
Baik, mungkin Ustaz sebagai closing statement pada kesempatan pagi kali ini, jika ada, silakan. Baik, alhamdulillah untuk tujuan hidup manusia kita baru ketemu Al-Qur'an, Hmm. tapi kita belum membuka Al-Qur'an. Jadi kalau ingin tahu apa tujuan yang pasti dari hidup ini harus membuka Al-Qur'an. Bagaimana isinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kajian kita pada kesempatan hari kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita doakan nih guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dalam usia, dalam rezeki dan juga rumah tangga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz Dwi Chandra Triyono. Insyaallah pekan depan kita ketemu kembali ya di kajian Jumat pekan ke-160 ya, pekan depan, dan bersama-sama mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup Zoom kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, dan insya Allah rekamannya kita akan share dan langsung di YouTube Iskariman Academy ya. Silahkan nanti ditonton YouTube Iskariman Academy, dan jangan lupa untuk like gitu ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. wabarakatuh.